Bagaimana dengan Gilbert? Wah, kita kritik habis-habisan. Ya, sampai dia bertobat. Kita bukan mau menghancurkan, mempermalukan Gilbert, tidak. Jadi bukan berarti produk-produknya selalu jelek, tidak. Bahkan seorang Niko, salah satu yang menubuatkan saya itu Pak Abraham Alex ya. Justru itu nubuatan terakhir yang paling maut itu, yang paling ya. Pak Abraham Alex itu punya karunia nubuatan ya. Itu pendeta hedonisme kan, pendeta Abraham Alex kan. Zaman itu saya masih di Betani, sama hidup saya juga masih terobsesi dengan yang begitu-begitu. Tetapi waktu beliau bernubuat itu jadi loh. Di antara ribuan orang tuh ya, saya sendirian, saya duduk paling belakang karena saya kan jadi asyir kan. Saya diaken tapi jadi asyir gitu loh. Udah pendeta, sudah jadi pendeta juga. Terus dibilang, itu yang di belakang sana, yang pakai jaket, yang pakai jas hijau, maju ke depan. Saya nengok ke belakang, lah itu kamu yang tengok ke belakang itu. Saya tengok ke belakang, nggak ada orang di belakang saya. Berarti kan saya maju ke depan. Iya cepat, lari ayo. Saya lari, ya cepat, ayo cepat, nggak ada waktu kita lari. Saya lari sendirian tuh, 2.000 ribuan orang saya sendirian tuh dinubuatin. Ya, apa yang dia katakan malam itu terjadi semua. Oke, kita luar biasa sekali. Tema kita hari ini adalah nabi palsu, ya. Tema kita hari ini adalah nabi palsu. Luar biasa ya. Tema tentang nabi palsu ini begitu begitu penting di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, supaya Anda bisa membedakan. Jangan sampai meleset, ya. Jangan sampai meleset. Jangan sampai hidup Anda dipenuhi dengan ilusi. Ya, kehidupan pengenalan akan Tuhan Anda jangan ketemu Tuhan ilusi, tapi ketemunya Tuhan yang sejati. Ya, hati-hati, serius ya. Saya nggak main-main. Tapi seperti biasa kita akan dahului dengan tanya jawab ya. Ini ada Pak HM Twin sudah ngantri ini. Pak HM Twin dulu nih. Silakan HM Twin. Dinyalakan mikrofonnya. Ya, shalom. Selamat malam, Pak Paul. Shalom. Ya. Haleluya. Mau nyanyi tapi nggak enak, udah ditugasin yang lain. Iya, ya udah deh. Jangan, dah. Oke, lanjut. Ya, itu saya kembali mau menanyakan mengenai, ya pas ini kayaknya nabi palsu. Cuman ya nggak tahu ya. Nubuatan itu ya Pak Paul. Seperti yang saya udah informasikan ke Pak Paul juga kan katanya mengalami dinubuatkan seperti itu kan. Nah, saya mengalami hal seperti itu, tapi saya juga bingung itu maksudnya seperti apa gitu kan. Nubuatan itu harus saya respon seperti apa. Nah, saya juga pengen maksudnya respon itu benar seperti yang Pak Paul respon. Waktu itu kan ada beberapa hamba Tuhan kata Pak Paul menubuatkan. Nah, apakah nubuatan itu apakah nubuatan itu memang harus kita respon atau hanya kita terima dan kita doakan aja gitu, atau kalau memang direspon, responnya seperti apa gitu yang selama ini sudah Pak Paul praktekkan gitu. Saya juga pengen belajar gitu Pak, supaya nubuatan itu kalau memang yang baik ya jadi gitu, seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak hamba Tuhan gitu ya Pak Paul. Nah, saya sih cuman pengen sharing dari Pak Paul bagaimana menanggapi atau merespon dari nubuat dari seorang hamba Tuhan yang menubuatkan kepada kita. Seperti itu Pak Paul, ya, biar sekalian terjawab hari ini. Thank you Pak Paul.
Ya, saya lagi atur posisi dulu, cari PW ya. Kalau udah PW itu nanti kan dunia terasa seperti di sorga kan. Haleluya. Tapi buat jemaat kan Pak Paul. Iya. Oke, bagus ya. Jadi kalau kita dinubuatin, satu kita ngecek dulu siapa yang bernubuat. Ya, bagaimana kehidupannya. Tetapi sebetulnya begini loh. Responnya kita dulu saja. Kita jangan menghakimi siapa yang bernubuat ya. Tapi bagaimana responnya kita dalam bernubuat? Responnya kita adalah ya kita alami nubuatan itu. Kan Paulus berkata ya dengan hikmat dari Roh Kudus ya. Jangan anggap rendah nubuatan. Tapi uji. Ujilah segala sesuatu. Jangan menganggap rendah nubuatan. Siapapun yang membicarakannya. Tapi kita harus menguji segala sesuatu. Nah, itu penting. Kata menguji segala sesuatu ini orang sering lalai ya. Kacau itu kata menguji segala sesuatu. Orang banyak berbahasa roh, banyak bernubuat. Nah itu kita makanya mau belajar tentang nabi palsu. Ya, bahasa roh palsu, nubuatan palsu. Ya, serem ya. Ini saya mau pakai PowerPoint nggak bisa ini ya. Saya belum. Oh, oke, saya ada cara ya. Ada cara. Oke, nanti kita bisa pakai PowerPoint. Jadi ada nabi palsu, nubuatan palsu. Nah itu, kalau responnya kita bagaimana? Ya kita uji semua nubuatan, tapi jangan nggak rendah juga. Pokoknya diuji. Ya. Jadi suatu ketika begini ya. Saya dinubuatin 7 kali ya. Pertama itu, yang pertama kali nubuatin saya Pak Samsu Kota. Ya. Pak Samsu Kota, saya nggak usah cerita detail lah. Shalom, main bro. Ya, Samuel. Hatet met jou. Ya, de koud. Ya, makan lekker warm. Ya, geen problem. Oke, ini teman kita gurunya Wisely ya, guru pianonya Wisely datang. Dia apa namanya orang Yahudi ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Sebentar. Oke, satu ya. Pak Samsu Kota ini orang jelas ya. Dan kalau beliau bernubuat itu banyak yang jadi ya. Dan beliau memang dikenal dengan karunia nubuatan dan nubuatannya itu banyak terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selain dari siapa yang bernubuat, ya, bagaimana kita percaya apa nggak percaya, sesuai nggak dengan firman Tuhan. Dan nubuatan itu harus membawa damai sejahtera. Kalau kita lagi berbuat dosa, ya nubuatan itu nggak bikin sejahtera tentu saja. Tapi kalau kita sedang kondisi lagi diam, ya nubuatan itu harus membawa damai sejahtera. Jadi diuji. Ketiga, ya, yang ketiga kita uji bagaimana dia dengan waktu. Tapi ya dari pengalaman saya, ada nubuatan jangka panjang, ada nubuatan untuk keseharian. Nubuatan jangka panjang itu kita butuh waktu untuk mengujinya. Yusuf nunggu 13 tahun, Daud nunggu 13 tahun, Musa nunggu 40 tahun. Ya. Oh, itu masa yang lama ya dengan untuk sebuah nubuatan mengujinya. Suaranya kurang merdu sebentar ya. Sebentar ya. Mungkin mic-nya kali Pak Paul, ada dideketin atau gimana gitu Pak Paul. Ini udah deket banget. Oke, kurang keras maksudnya ya? Oh, bilang kalau kurang keras, gampang itu. Nih, sebentar. Kurang merdu, saya bingung. Saya ini suaranya sudah semerdu. Sebentar. Sebentar ya. Nah,
Nah, ini kan sudah keras ini kan. Ya, ini kan sudah keras ya. Oke ya, dan lebih keras ya. Sip. Mantap, Pak Paul. Jadi yang pertama kita lihat orangnya, ya. Orang-orang ini yang bertanggung jawab, yang bernubuat, sahabat kita yang memang punya karunia itu. Dari mana? Jangan ujuk orang lalu berarti penubuatannya diuji dulu. Bisa nggak? Bisa, bisa, ya, bisa. Tetapi hati-hati. Kedua, ya, tadi memberikan damai sejahtera untuk hidup kita. Dan ketika butuh waktu. Nubuatan jangka panjang itu butuh waktu. Nubuatan jangka pendek itu ya harus diuji. Jangan langsung diturutin. Ya, jangan langsung diturutin setiap nubuatan itu. Sekali, dua kali, yang ketiga kali Anda harus cek terus. Saya nggak pernah langsung percaya kalau ada orang ngomong ya. Jangan langsung percaya. Tetapi kalau kita sudah berinteraksi dengan orang ini sudah lama, dan dia sering, kita nubuatan itu sering terjadi, baru kayak di Semarang itu ada sahabat saya yang mengelola rumah Shalom ya, Ibu Aning. Nah, beliau itu kalau bernubuat itu ya karena teman baik dengan kita ya. Suatu ketika Bu Aning bilang, Pak Paul, Tuhan suruh Pak Paul jual seluruhnya, mulai dari nol lagi. Oh, saya jual semuanya langsung, nggak pakai nunggu berbulan-bulan. Saya ngomong sama anak, saya ngomong sama anak saya, langsung ya, saya jual semuanya. Dan ternyata tindakan saya itu menolong kehidupan saya banyak sekali. Tindakan saya untuk menjual semuanya itu. Ya, wah itu saya ngalami terobosan yang luar biasa. Nah, itu contoh. Tetapi itu hati-hati. Walaupun itu sahabat Anda sendiri, Anda harus cek dulu. Nah, Ibu Aning ini orangnya udah A1. Ya, dengan saya ya, selama beliau itu dengan saya hati-hati. Ya, Ibu Aning ini. Baru kita kirimi buku Pancasila ya, tadi ya 5 buku. Bu Aning ini dari grupnya Bahtera ya. Saya banyak dekat dengan orang-orang Bahtera. Tetapi saya nggak mau hanyut di dalam Bahtera itu. Anggap ya. Jadi hati-hati. Nah, kita boleh dengan semua aliran saya ikut masuk di sana. Tapi saya hati-hati, saya nggak mau hanyut. Kita nggak boleh hanyut. Kita harus punya patokan sih kita dengan Tuhan. Termasuk Anda di komunitas kita di sini. Jangan sampai hanyut. Kalau saya salah nanti Anda nggak ngerti, bablas nanti. Ya, bukan berarti saya pasti salah, enggak. Kalau saya sampai salah, ya. Nah, ini mau kita belajar tentang nabi palsu. Ya, kita mau belajar bagaimana orang-orang itu hanyut, akhirnya sesat bareng-bareng rame-rame. Makanya jangan cari pendeta, jangan cari nubuatan, jangan cari penglihatan. Saya dulu ngejar nubuatan. Jangan, ya. Jangan ya. Itu dapatnya waktu pas pelayanan gitu Pak. Jadi pas ada pelayanan. Sebentar ya, definisi pelayananmu dengan pelayananku beda loh. Pelayananmu aktif di gereja, jadi WL kan. Pelayanan definisi saya itu berdiakonia. Kunjungi orang sakit, orang besuk, itu pelayanan itu. Besuk di penjara. Kalau jadi WL itu bukan pelayanan. Bertugas. Ya enggak, itu tugas. Itu namanya sedang jadi artis. Jadi pelayan itu ketika hidup kita sudah berdiakonia, sudah bermarturia, masih dihina, masih difitnah, kita angkat tangan kita sama Tuhan. Nah, banyak orang ya jadi WL baru disenggol dikit, tuh suaranya tadi melero gini langsung mutung. Nah, itu masalahnya. Ya kan? Itu masalah besar itu. Jadi itu bukan pelayanan. Nah itu tadi ya, makanya saya nggak percaya dengan yang begitu ya. Dan saya banyak sekali dengar tentang nubuatan-nubuatan ya. Saya banyak sekali dengar nubuatan-nubuatan yang kelihatannya tepat tapi nggak tepat. Hati-hati ya, hati-hati dengan, apalagi zaman sekarang ya, bertebaran banyak nubuatan.
Nah, banyak pertebaran, banyak nubuatan. Jadi hati-hati. Satu, ya uji orangnya. Yang mengucapkan kita harus tahu lihat. Kedua, ya kalau Gilbert yang ucapkan, oh bisa benar, walaupun seorang Gilbert ya, bisa benar. Hati-hati ya, bisa benar. Seperti Hanas Kayafas itu kan, siapa Hanas atau Kayafas yang bernubuat kan? Setahun sekali seorang imam besar harus bernubuat. Ya, Kayafas ya, maka Kayafas bernubuat lebih baik satu orang binasa daripada seluruh Israel itu dibinasakan. Ya kan? Nah, itu nubuatan tuh. Di Alkitab itu dikatakan, walaupun seorang Kayafas, seorang Gilbert pun bisa menyampaikan nubuatan. Jadi jangan antipati. Loh, kalau saya mengkritik Gilbert habis-habisan, bukan berarti saya antipati loh. Kita harus tetap loh, hati-hati. Makanya jangan hanyut. Nangkep ya? Saya dengan orang-orang Bahtera, dan kami dipulihkan ya, kami sekeluarga dipulihkan di gerakan Bahtera loh. Serius, kami dipulihkan di gerakan Bahtera. Tapi kami nggak mau hanyut. Karena kita tahu batas-batas yang Tuhan tentukan. Kita tahu firman Tuhan yang tertulis. Spiritnya oke, tetapi di dalam beberapa hal Bahtera itu saya tidak setuju. Nah, sama. Bagaimana dengan Gilbert? Wah, kita kritik habis-habisan. Ya, sampai dia bertobat. Kita bukan mau menghancurkan, mempermalukan Gilbert, tidak. Jadi bukan berarti produk-produknya selalu jelek, tidak. Bahkan seorang Niko, salah satu yang menubuatkan saya itu Pak Abraham Alex ya. Justru itu nubuatan terakhir yang paling maut itu, yang paling ya. Pak Abraham Alex itu punya karunia nubuatan ya. Itu pendeta hedonisme kan, pendeta Abraham Alex kan. Zaman itu saya masih di Betani, sama hidup saya juga masih terobsesi dengan yang begitu-begitu. Tetapi waktu beliau bernubuat itu jadi loh. Di antara ribuan orang tuh ya, saya sendirian, saya duduk paling belakang karena saya kan jadi asyir kan. Saya diaken tapi jadi asyir gitu loh. Udah pendeta, sudah jadi pendeta juga. Terus dibilang, "Itu yang di belakang sana. Yang pakai jas hijau. Maju ke depan." Saya nengok ke belakang. Lah itu kamu yang tengok ke belakang itu. Saya tengok ke belakang, nggak ada orang di belakang saya. Berarti kan saya maju ke depan. Iya cepat, lari ayo. Saya lari. Ya cepat, ayo cepat. Nggak ada waktu kita lari. Saya lari sendirian tuh. 2.000-an orang saya sendirian tuh dinubuatin. Ya, apa yang dia katakan malam itu terjadi semua. Terjadinya berapa lama? Terjadinya setelah 18 tahun. 25, 43, ya setelah 18 tahun. Setelah 18 tahun baru terjadi. Dan Anda tahu ketika ada sebuah nubuatan, maka itu bukan nubuatan jangka panjang. Maka Tuhan akan difitkan bodinya kita, tubuh rohani kita akan difitkan dengan bejana itu supaya pas. Apa dihajar, diproses sama Tuhan. Kayak Yusuf diproses 13 tahun, coba 13 tahun nunggu nubuatan, masuk penjara, ya. Dan ngeri masuk penjaranya. Aduh. Ya. Masuk yang tutupan gak jelas. Terus Daud sama. Mengerikan prosesnya. Musa 40 tahun difitkan dengan apa yang itu tadi. Masalahnya banyak orang gak tahan. Itu ya, itulah masalah nubuatan. Cara meresponinya begitu, kita yang responi. Nggak usah kita ngejar-ngejar terus maksain diri supaya jadi. Dulu saya berpikir supaya jadi dipaksain gimana caranya. Ya nabrak-nabrak, enggak gitu, kamu diam saja. Kalau memang nubuatan itu, kamu diam saja dan kamu nikmati, rami visi itu. Makanya di dalam setiap pencobaan, saya tahu arahnya mau kemana. Makanya saya punya iman tadi ya. Nah itulah visi ya, visi yang dari Tuhan. Mau belok kemana, saya tahu nanti akhirnya ke sana.
Dan itu saya punya iman sana, karena saya tahu satu orang yang ngomong, 7 orang ini orang-orang genah semua. Ya, yang kalau ngomong itu bisa dipegang gitu loh, bener-bener omong itu dipegang. Ya, Pak Abraham Alex itu orang yang sangat bisa dipegang omongannya ya, Pak Abraham Alex itu. Walaupun dalam beberapa hal beliau ya in memoriam kan, waktu beliau jatuh itu saya menangis tuh ya, waktu beliau jatuh itu, wah apa jadinya kalau orang seperti ini aja bisa jatuh. Ya tapi wajar, itu tadi dari situ Tuhan ajari saya. Gitu ya Pak Emtin ya. Jadi 3 hal itu kita harus lakukan. Nah kalau nubuatan jangka pendek, ya balik lagi yang pertama, uji lagi siapa yang ngomong. Yang ngomong itu kalau ngomong suka balelo apa suka yang aneh-aneh apa yang enggak. Banyak orang mau nubuatan tapi meleset semua, ya jangan. Ya. Jadi paling tidak kita doakan, kita ngalir aja gitu ya Pak ya. Nggak usah mematok, itu harus kita jalanin gitu, enggak ya Pak? Iya. Masalahnya banyak orang nubuatan itu, ya, nubuatan yang general. Kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Udah. Dipakai Tuhan dengan luar biasa definisinya apa coba? Umum. Ya umum. Siapa aja bisa. Semua orang dipakai Tuhan dengan luar biasa di bidangnya masing-masing. Ya, tapi oke, kalau Pak, orang yang memang orang yang sakti dalam tanda kutip ya, kayak Pak Samsu Kota, detail, ya, satu-satu diomongkan, kamu akan pergi kepada bangsa-bangsa akan di bawah kakimu, engkau akan melihat, ya kan, tapi engkau akan hidup dalam keadaan rendah supaya engkau tidak sombong. Dan saya melewati keadaan rendah itu ya, saya melewati masa-masa itu. Itu detail, makanya tak nikmati setiap jalan itu. Terus ada habis itu Kristinalo, pendoa syafaat orang Malaysia ya, datang ke Salatiga, ke tempat kami, terus ngomong begitu lihat saya, sama bangsa-bangsa akan di bawah kakimu. Ngomong persis sama persis, dan detail dia cerita, ya. Akan seperti singa Rio dan kau tidak perlu untuk dan segala macam. Pokoknya detail diceritain satu-satu. Dan itu seperti ya kalau tak sambung 7 itu adalah peristiwa hidup saya dari tahun itu dibicarakan, dinubuatkan sampai setelah Pak Abraham Alex nubuat itu kan yang ke-7 ya. Satunya itu Pak Timotius Arifin nubuatin saya. Salah satunya Pak Timotius Arifin, Bu Hana Sebaja, terus dan beberapa bantuan lain ya. Jadi daya tam segala macam. Jadi ada 7 orang ini. Terus setelah Pak Alex Abraham itu tahun 1998 ya. Terakhir udah nggak pernah ada yang nubuatin saya lagi. Tidak ada satu pun yang nubuatan saya lagi. Sampai saya tiba di Belanda ya, waktu hari di Belanda saya ketemu Pak Amos Jayaratnam. Terus dia bilang, dalam 3 bulan ini, kalau kamu bertahan, ya, kamu harus lakukan dengan doa puasa. Kasih tahu detail ya, karena ada yang akan singkirkan kamu. Oh benar ya, ada yang mau nyingkirin saya dengan segala macam saya supaya saya keluar dari Eropa. Ada, diceritain semua. Sampai tak dengar, tak pulang lagi ya. Apa yang dia ngomongkan pakai bahasa Inggris waktu itu kan, barangkali saya salah dengar kan. Harus tak kirim ke Ana. Nah itu, kalau nubuatan dari Tuhan itu detail, dan detailnya itu kan terjadi. Seperti lihat, tengok perjanjian lama. Banyak orang nubuatan, general, itu kurang sakti itu. Kurang sakti. Ya. General itu apa? Biasa. Jangan geeran juga kita. Jangan mengharapkan nubuatan, jangan nunggu-nunggu. Nggak usah. Setiap kita Tuhan mau pakai. Istimewa. Ya. Setiap kita istimewa, jangan takut. Ya. Oke Pak Paul, masih ya. Banyak yang Oke, Pak Kwang lanjut. Dan kita ini saya sambungkan ke Nabi palsu ya. Jadi saya tadi jawabannya nanti tak sambungkan. Silakan Pak Kwang.